gambar ini pada slide di belakang saya memasang satu tema yang penting sesuai dengan gambar ini. Saudara, kita selalu menyanyikan, ajarilah kami bahasa cinta. Tapi kali ini saya ingin mengajak kita, minta Tuhan mengajari kita bahasa yang lain. Bahasa apa? Bahasa kuasa. Ya, kita minta supaya Tuhan mengajari kita. Seringkali karena kita selalu menyanyikan bahasa kasih, kita minta diajari bahasa kasih, ya, saudara, maka kita tidak mempunyai sesuatu kemenangan di dalam hidup kita. Ya, saudara, itu kasih itu paling tinggi. Tetapi kalau saudara menambahi, ya, bahasa kasih Allah dengan bahasa kuasa di dalam hidup saudara, maka saya percaya hidup saudara menjadi luar biasa. Ya, saudara. Jadi taraf normal dari orang Kristen adalah iman, pengharapan, kasih. Ya, katakan iman, pengharapan, kasih. Saya harus memilikinya sebagai standar normal. Jadi kalau orang Kristen tidak punya tiga hal ini, maka dia bukan Kristen. Apa? Satu apa? Iman. Dua, pengharapan. Tiga, kasih. Jadi ini normal. Ini standar kasih. Saudara. Nah, Tuhan memberitahu kepada kita bahwa kita boleh minta yang lebih dari ini. Yaitu kuasa Allah. Katakan kuasa Allah. Kuasa Roh Kudus mengurapi hidup saya. Ya, jadi sebab pelajaran pada sore hari ini adalah ajarilah aku bahasa kuasa. Ayo kita nyanyikan sepenggal ini. Ajarilah kami bahasa kuasa. Amin. Kita harus minta supaya kuasanya mengajari kita dan kita mendapatkan pelajaran kuasa. Katakan pelajaran kuasa membuat iblis tunduk kepada saya. Ya, itu penting sekali. Itu sebab hal yang penting adalah, paling penting adalah semangat. Katakan pada samping saudara, pelajaran sore ini harus diterima dengan semangat loh. Tanpa semangat tidak bisa mengerti. Ya, saya beritahu rahasianya. Kalau saudara tidak semangat, ora entuk, tidak dapat. Jadi harus semangat. Ya, kalau saudara semangat, tidak ada yang mustahil bagi saudara. Apalagi kalau saudara mempunyai bahasa kuasa di dalam hidup saudara. Para kekasih, mohon dibuka pada Alkitab saudara di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-146 ayat yang ke-8. Mazmur 146 ayat yang ke-8. Bila saudara membaca judul daripada pasal 146 ini, apa judulnya? Hanya Allah satu-satunya penolong. Mantap apa tidak? Ini harus mantap loh, saudara. Sebab seluruh pasal 146 kita akan melihat bahasa kuasa dari Tuhan. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-8 saya hanya memetik satu saja. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring, ya. 1, 2. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ayat 8 ini agak aneh. Karena ketiga-tiga kalimatnya, saudara, boleh diputus, tidak saling berhubungan. Jadi satu ayat ini dia mempunyai 3 poin, dia mempunyai 3 sub ayat. Kalimat pertama, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Kalimat kedua, sub ayat 2, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Nah, ini tidak ada hubungan dengan yang pertama tadi. Yang ketiga juga tidak ada hubungan. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Jadi kalau saudara melihat 3 hal yang tidak bersambungan, tetapi pada satu ayat, maka saudara boleh tahu bahwa
pada hanya satu ayat ini saja, Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya yang luar biasa. Sehingga orang bisa sekaligus menerima dari satu ayat ini 3 kuasa yang hebat. Amin. Jadi yang pertama adalah Tuhan membuka mata orang-orang buta. Ternyata ini adalah kunci yang penting sekali, ya, bahwa orang buta tidak boleh terus buta. Buta di sini dalam arti buta rohani, ya. Itu sebab intisarinya dalam satu ayat ini, sub ayat yang pertama, Tuhan membuka mata orang buta rohani, ya. Jadi mata rohani kita harus dibuka. Kalau kita bisa demikian, saudara-saudara, maka kita akan mendapat jalan yang terbuka. Mata rohani ini adalah kunci pertama. Katakan kunci pertama. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan ada 3 sub ayat yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi yang pertama kita akan baca. Nomor 1, 2. Orang harus dibuka mata rohaninya lebih dulu. Amin. Harus dibuka mata rohaninya lebih dulu. Jangan sampai mata rohani dibiarkan tertutup, maka yang lain-lain tidak terjadi dalam hidup kita. Ya saudara, itu sebab penting sekali hal ini. Yang kedua, kita akan baca 1, 2. Maka kepalanya baru bisa ditegakkan Tuhan. Untuk yang ketiga, 1, 2. Dijadikan orang benar yang dikasihinya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi para kekasih, jangan lupa bahwa bab 146 ini mempunyai judul Hanya Allah Satu-satunya Penolong. Ayo dibaca. 1, 2. Hanya Allah Satu-satunya Penolong. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, saya mulai dengan orang yang buta, yang terkenal di dalam Alkitab, namanya adalah Bartimeus. Siapa? Bartimeus. Ya, kata bar itu selalu anak. Ya, dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Palestinanya bin. Ya, bin Timeus. Jadi Bartimeus ini anak daripada ayah yang bernama Timeus. Jadi ini namanya anaknya Bartimeus. Ya. Nah, di dalam Markus pasal yang ke-10, mohon dibuka pada Alkitab saudara, ayat 47, saya petik saja 47 dan 51. Ayat 47 dan ayat 51. Siap, kita akan baca. 1, 2. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Amin. Coba, kalau saudara melihat seorang pengemis, pasti dia tidak pendidikan, pasti dia miskin, ya saudara, dia terbuang dari masyarakat umum, bahkan keluarganya pun menyisihkan dia. Ya, pagi ditaruh di pinggir jalan, nanti kalau sudah mulai sore orang lewat sudah tinggal sedikit, diambil lagi, dibawa pulang. Mungkin juga sengaja lupa tidak dibawa pulang dan dia harus tidur di mana aja, asal dia bisa berteduh. Saudara, betapa malang nasib pengemis ini. Sudah mengemis, masih buta lagi. Udah begitu keluarga menolak dia. Saudara yang kekasih, coba lihat. Apakah ada harapan bagi orang semacam ini? Tetapi, semua katakan tetapi. Ketika Yesus lewat, harapan pun datang. Saudara, saya yakin Tuhan tidak dengan percuma masuk ke kota Yeriko. Sebelum dia masuk, orang pertama yang dia jumpai dan orang pertama yang dia lakukan mujizat adalah Bartimeus. Sebelum dia melakukan apapun di dalam kota Yeriko. Jadi kalau saudara tahu bahwa siapa orang nomor 1 yang pantas dan bisa ditolong oleh Tuhan,
Sehingga mujizat Allah terjadi dalam hidupnya adalah seorang yang sekeng, seorang yang tidak ada harapan, seorang yang rendah hati, seorang yang selalu berseru, Yesus, 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 yang dia tidak kenal. Saudara, Bartimius belum kenal siapa Yesus. Tetapi dia secara selentingan, orang yang lewat, nggak tahu siapa yang lewat, omong-omong, bisa bisik bicara bahwa ini rombongan Yesus. Dan bahwa Yesus melakukan mujizat. Di mana Yesus berada. Saudara, dengan pretelan remah-remah informasi bahwa Yesus yang lewat ini adalah Yesus yang dahsyat dan penuh dengan kuasa. Maka Bartimeus tumbuh satu pengharapan dalam hatinya. Aku mau berharap sama siapa? Sama keluarga. Mereka sudah sebel sama aku. Mereka sudah menolak aku. Sama siapa? Aku di sini tidak tahu berapa bulan ditaruh oleh keluargaku. Aku ada di sini. Mungkin orang-orang pasar yang lewat di sini semua sudah mengenal aku dan mereka sudah bosan memberi. Kemarin aku sudah kasih sama dia. Minggu yang lalu aku sudah kasih. Minta lagi sekarang. Siapa sih yang mau memberikan kasih kepada Bartimius? Siapa yang mau ngerti kepada Bartimius? Tidak ada yang mau. Tetapi tahukah saudara, pretelan-pretelan informasi tentang Yesus, kemudian kalimat lain, dia penuh kuasa loh. Dia berbuat mujizat, dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang buta, dia menyembuhkan orang lumpuh, dia membangkitkan orang mati. Itu semua dia rangkum di dalam hati dan pikirannya. Dan kali ini Yesus lewat, saudara, dia tidak sia-siakan. Kalau saudara menyampaikan pada seseorang sedikit ayat firman, sedikit informasi dari Alkitab kepada orang-orang lain, saudara, maka orang-orang itu sebenarnya mereka itu membawa dalam hidup mereka, dalam hati, pikiran mereka, harapan. Benar enggak ya bahwa yang namanya Yesus, sesembahannya orang Kristen yang ada di gereja-gereja, yang katanya di kitab sucinya itu benar berkuasa. Saudara, jangan anggap pretelan kisah, kesaksian, informasi, ajakan saudara, undangan saudara untuk seseorang datang kepada Yesus, famili saudara sudah sempat mengetahui bahwa saudara pernah dibaptis. Saudara, itu semua tidak sia-sia. Itu semua pretelan informasi akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan dan membuat mujizat. Itu sebab penting sekali anak-anak Tuhan harus mengabarkan Injil. Harus menyebarkan ambar-ambar wangi firman. Bahwa saya dan saudara sudah mengalami pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Sudah mengalami kuasa yang ajaib. Itu sebab saudara ingin ada orang lain juga datang kepada Tuhan. Amin. Bartimius sayang sekali karena dia pengebis, dia sangat sekeng, dia buta lagi. Siapa mau mengajak dia? Barangkali kalau dia tidak buta, barangkali kalau dia tidak begitu miskin, pakaiannya kotor dan bau, mungkin ada orang mengajak untuk ikut dalam rombongan Yesus sehingga berjalan beriring-iring ratusan orang dan Yesus kadang-kadang berhenti menghadap ke belakang kepada barisan di belakangnya dan dia menyampaikan firman Tuhan. Mungkin kalau Bartimius buta dan tidak pengemis, dia akan diajak dalam rombongan ini. Tetapi realita berkata lain, nasib berkata lain. Dia miskin, dia bau, dan dia buta. Itu sebab para kekasih, ketika dia merangkum semua informasi, dan dia tahu kalau aku tidak bertindak sendiri secara mandiri, sampai mati nggak ada yang mau bawa aku datang kepada Tuhan Yesus. Siapa? Siapa yang mau bawa aku? Itu sebab dia berteriak. Teriakannya itu luar biasa, saudara. Sangat hormat, sangat menghargai dan menjunjung Tuhan. Saudara, orang yang tidak pendidikan, orang yang taunya uang receh dan kecil-kecil saja. Oh, dia tidak tahu uang besar. Dia tidak tahu yang namanya dinar itu seperti apa. Dia cuma tahu uang-uang yang dari logam timbel saja.
dari perunggu campuran tanah liat saja. Dia cuma tahu itu saja, dan kalau ada satu genggam pada sore hari dia akan belikan nasi dan dia akan bisa makan sehari sekali. Dia tidak tahu uang besar. Saudara, itu sebab dia pikir kalau aku tidak bertindak sekarang dengan kemampuan yang tersisa kepadaku, mataku boleh buta dan tidak bisa berfungsi, mulutku masih bisa berfungsi. Itu sebab dia berteriak, Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, betapa hebatnya. Kalau tadi kita membaca tema kita, judulnya adalah ajari aku bahasa kuasamu. Saudara, maka bagi Bartimeus pun rasanya tidak berlaku buat dia. Karena dia tahu, wah, Yesus selalu diiringi dengan orang-orang yang banyak, sebagian orang intelek, orang kaya, ya. Kenal juga, kemungkinan juga suaranya sampai di mana-mana beritanya. Orang Lazarus yang kaya dengan Marta dan Maria, 3 kakak adik bersaudara yang kaya raya. Ya, dia juga mendengar. Dan Yesus juga sering menginap dan makan di rumah Lazarus. Mungkin dia juga mendengar berita tentang semua yang wah di Yesus. Tetapi dia punya harapan. Kalau dia betul Mesias, kalau yang namanya Yesus benar-benar yang diurapi oleh Allah, benar-benar yang dinantikan oleh Israel, pasti Yesus tidak akan menolak aku. Itu sebab dia mencoba untuk berseru dan berteriak. Saudara, kita membaca teriakan dia di dalam ayat yang ke-47 yang kita baca tadi. Mulailah ia berseru. Namun sebelumnya kalimat di atasnya itu lebih misteri lagi. Ya, kok bisa ya ini orang ya? Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Loh, berarti Bartimeus ini memang benar yang saya katakan tadi, analisa saya, dia memang sudah beberapa waktu menghimpun pretelan-pretelan informasi tentang Yesus. Nah, hari ini, jam ini, sekarang ini, orang yang aku ketahui informasinya sepotong lewat. Dan sekarang sudah lewat, sudah melewati aku. Aku masih punya mulut. Mataku tidak berfungsi, mulutku masih berfungsi. Itu sebab dia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Teruskan, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang kekasih, orang yang seperti inilah yang bisa diajari kuasa Tuhan. Dia menghampakan siapa dia. Dia menghimpun informasi firman. Dan dia menguatkan pada satu keputusan. Kalau bukan aku, siapa lagi? Sekarang aku harus bertindak. Aku tidak bisa mengharap keluarga, orang-orang, ataupun pejabat kota ini. Tidak ada dinas sosial pada zaman dahulu. Semua orang asal bisa hidup sudah happy. Saudara, tidak ada yang mikirkan orang lain. Orang-orang yang miskin, yatim piatu, orang-orang yang sudah lansia, tidak ada yang mikir. Apalagi dinas sosial untuk pengemis tidak ada. Makanya dia pakai mulut untuk berseru. Katakan, saya bisa memakai mulut saya untuk memanggil Tuhan Yesus. Seruan saya pasti menghasilkan bila disertai hati yang rendah. Amin. Belajar dari pengemis. Saya yakin tidak sia-sia Markus menuliskan kisah tentang Bartimeus. Matius menuliskan juga.
Markus menuliskan, Lukas menuliskan juga. Bayangin, 3 murid Yesus menulis peristiwa yang sama, orang yang sama, yang sudah bikin geger dan memberikan mujizat Allah terjadi. Yesus dipaksa melakukan kuasa bagi orang yang tidak pernah dipandang baik oleh semua orang. Yesus melakukannya, saudara. Itu sebab kalau saudara belajar tentang Bartimeus ini, kita selalu cuma geleng-geleng kepala dan kita merasa hebat sekali ya orang. Dia bukan cuma pede, tetapi dia dari pretelan informasi, dia mencoba bertindak supaya sesuatu terjadi dalam hidupnya. Apakah saudara membiarkan keadaan dalam rumah tangga, maafkan saya, kemiskinan, kebutaan rohani, tidak ada mujizat, tidak ada pembukaan jalan, tidak ada breakthrough, terobosan dari Allah, tidak ada damai dan bahagia, tidak ada curah berkat. Apakah engkau mau membiarkan ikatan-ikatan dosa? Kalau saya dan saudara tidak bertindak untuk menyelamatkan diri kita, mungkin sudah terlambat semuanya. Tiba-tiba saja kita menemukan jiwa dan roh kita di dalam api neraka hukuman Allah. Sebab itu pelajaran, ajarilah aku bahasa kuasamu. Belajar dari pengemis ini. Supaya apa? Supaya malam ini, katakan supaya mulai malam ini. Supaya mulai malam ini, saya keluar dari semua keadaan saya yang negatif. Dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, inilah yang Tuhan lakukan seperti pada gambar ini. Dan Tuhan bertanya kepadanya, saudara. Kemudian ketika dia berseru, orang-orang menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata kepada murid-murid di sekitarnya, panggillah dia. Tuh, murid-murid yang sok rohani, ya, sok pengawal pribadi dari Yesus. Sekarang dikasih tunjuk sama Tuhan bahwa Tuhan memperhatikan seruan pengemis yang buta ini. Amin. Saudara, seringkali juga kita tidak memberikan informasi tentang Kristus, malah kita itu menjaga jangan sampai Kristus itu tersebar. Jangan sampai informasi tentang Yesus, mujizat tentang Yesus sampai tersebar jauh. Asal aku dengar, aku ngalamin, aku dengar pengajarannya sekarang, aku diberkati, cukup. Tidak usah disebarkan pada orang lain. Heran bahwa ada orang Kristen zaman now ini yang sedemikian. Sudah. Ternyata orang Kristen dengan kebenaran dirinya sendiri, saudara, dengan kata lain, dengan bahasa tubuh, Tuhan menolak dan Tuhan menegur mereka ini. Yang menyuruh Bartimeus diam. Sekarang justru Tuhan bilang, panggillah dia. Artinya apa? Artinya seruan Bartimeus memanggil Yesus tidak sia-sia. Katakan luar biasa. Bahwa seruan saya dalam kerendahan hati memanggil nama Yesus tidak akan sia-sia dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, dan akhirnya Tuhan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, saya kira ini kata-kata munafik. Berikut ini kita akan membaca kata-kata munafik. Kata pura-pura. Tadi sudah menegur tidak boleh panggil nama Yesus. Sekarang omongnya lain.
Apa? Murid-murid bilang apa kepada si pengemis buta ini? Apa bilang apa? Kuatkan hatimu. Terus, berdirilah. Yesus memanggilmu. Terus, enggak. Para kekasih, saya menganggap ini adalah kata-kata lip service, merah di bibir. Saudara, sesungguhnya kalau benar para murid-murid ini rohaninya semacam ini, kuatkan hatimu, berdirilah. Ayo aku bawa kamu ke Yesus. Oh, itu sudah beberapa menit sebelumnya mereka sudah lakukan. Amin? Iya, tapi tidak. Jadi sekarang mereka berakting sama seperti kalau mereka mau bawa ini Bartimeus datang kepada Yesus. Kuatkan hatimu, ayo berdiri, kuat ya. Ayo tak tuntun sekarang. Aku bawa kamu datang sama Tuhan Yesus. Sudah terlambat. Yesus harus bertindak sendiri. Karena dia tidak mendapatkan pembantu-pembantu dan pelayan-pelayan yang baik. Hamba-hamba Tuhan yang baik. Dia tidak mendapatkan. Jadi Yesus memberi perintah. Saudara, penting sekali. Orang bukan cuma beriman tetapi mempunyai hati yang cinta kepada orang-orang lain. Orang-orang yang sekeng. Orang-orang yang tidak diperhatiin. Orang-orang yang miskin. Orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang sedikit sekali mendapatkan saluran informasi tentang Yesus. Sedikit sekali diberitahu tentang Yesus. Sedikit sekali tentang pengetahuan tentang Allah. Kalau kita diam, maka saudara dan saya, kita akan satu saat kitalah yang ditegur oleh Tuhan. Saudara, coba lihat. Kita harus belajar untuk apa seharusnya kita. Kalau saudara, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak kepala rumah tangga, anak-anakku yang masih muda dan remaja, kita ini mengharap yang gede, yang besar, tetapi kita punya pribadi ini sungguh hatinya itu kecil banget. Apa-apa merasa harus istimewa, takut, khawatir, tersinggungan. Saudara, repot kan? Tuhan mau pakai kayak apa caranya? Tidak bisa mendengar suara yang keras, tidak bisa mendengar teguran. Saudara, kalau demikian, saya dan Anda ini tidak beda dengan 12 murid. Tetapi yang Tuhan muliakan bukan 12 murid. Saya mau tanya, siapa yang Tuhan muliakan? Bartimeus. Bartimeuslah yang dimuliakan oleh Tuhan. Saudara, dan sekarang Bartimeus dibawa datang kepada Yesus. Alangkah indahnya bila ada di antara 12 murid yang bukan atas perintah Tuhan Yesus. Beberapa menit sebelumnya sudah menangkap Bartimeus, membimbingnya, menuntunnya datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, ini Bartimeus. Beliau seorang pengemis yang biasa duduk di sana, berteriak-teriak ingin ketemu engkau guru." Wah, kalau ada murid kayak begini, ya, saudara, mungkin Yesus akan terharu. Wah, kamu murid yang hebat. Murid yang mengerti. Murid yang perasa. Katakan, mulai malam ini, saya harus menjadi murid Yesus yang perasa, berempati, sensitif terhadap kebutuhan orang. Saudara, ini penting sekali. Bila saudara mempunyai sifat yang kasih, maka saudara akan menerima kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara.